Halo, jumpa lagi bersama saya Kadek Supriyatna di edisi Food Everywhere ya. Jadi kali ini saya lagi di kebun, jadi saya nggak bikin video di sungai, di hutan atau di mana. Jadi sekarang lagi di kebun aja. Soalnya kemarin tuh habis hujan deras, jadi nggak bisa kemana-mana ya pastinya. Nah jadi di sini sekarang saya mau nunjukin gimana caranya bikin api dengan teknik hand drill seperti itu ya. Oke, kita lihat dulu ya apa aja yang perlu dipersiapkan. Jadi itu ada ini fireboard sama stick ya. Ini untuk sticknya. Jadi kita masukin di sini, nanti kita putar. Oke, udah. Terus yang kedua di sini saya siapkan serabut kelapa. Jadi saya nggak bikin tinder ya. Jadi tindernya saya pakai serabut kelapa aja karena kebetulan juga saya nggak punya banyak kayu untuk bikin tinder kayak gitu. Jadi sebelumnya saya juga sempat bikin api menggunakan tinder, nanti saya lihatkan videonya ya. Terus yang kedua ada ini kayu kecil-kecil, ini kayunya saya potong kecil-kecil. Terus yang ketiga kayu yang sedikit besar ya. Jadi semua hal ini harus dipersiapkan karena kalau misalkan salah satunya nggak ada, kita nggak bakalan berhasil bikin api kayak gitu ya. Contohnya kalau misalkan kita nggak bikin tinder gitu, otomatis nggak bisa. Jadi tindernya ini kita bisa bikin pakai apa aja ya, serabut kelapa, terus pakai daun kering, terus rumput kering, terus serutan kayu yang pasti. Sebenarnya tindernya pakai serutan kayu kayak gitu kecil-kecil. Nah terus apapun itu yang mudah terbakar seperti itu bisa dipergunakan untuk awal pembentukan api seperti itu. Nah terus selanjutnya kita tumpuk dengan kayu kecil-kecil, terus kita masukkan dengan kayu yang lebih besar seperti itu ya. Oke, udah. Nah untuk langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah melubangi papan kayu menggunakan pisau seperti itu ya. Jadi hal pertama itu yang perlu dilakukan tuh, jadi kita lubangi dulu sesuai dengan besarnya stick yang akan kita pergunakan seperti itu. Jadi kita bisa lubangi dengan menggunakan ujung pisau, kemudian kita putar ujung pisau yang kita punya seperti itu. Sampai sebesar stick yang akan kita pergunakan. Oke, kalau emang udah, kita bisa sudahi. Nah, ini saya rasa sudah cukup ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya, jadi kita bisa mulai melubangi atau memperdalam lubangnya menggunakan stick yang sudah kita punya seperti itu ya. Nah, jadi ini kita bikin lubang dulu menggunakan stick yang kita punya biar lubangnya bisa lebih dalam dan lebih pas antara stick dan fireboardnya. Oke, udah. Kita pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru ya, karena kita nggak bisa bikin api di sini. Jadi kita hanya melubangi bagian fireboardnya saja untuk saat ini. Nah, ini saya rasa sudah cukup. Terus langkah selanjutnya kita membentuk huruf V di bagian luar dari papan apinya ya, fireboardnya. Oke, kita akan buat lubang di sini. Kurang lebih sudutnya itu antara 35 derajat sampai 45 derajat ya. Jadi kalau sudutnya juga lebih kecil atau lebih besar, itu hasilnya nggak bakalan maksimal seperti itu. Jadi sebelumnya juga saya sempat bikin dengan sudut yang kecil, tapi apinya nggak mau menyala dengan cepat seperti itu. Terus yang kedua, kalau terlalu besar juga nggak bagus. Kenapa kayak gitu?
Jadi ketika kita memutar stick yang kita punya, jadi sticknya tuh akan melenceng keluar sedikit demi sedikit dan terpleset, atau sticknya bisa keluar dari fireboard yang kita punya seperti itu. Oke, sekarang kita bakal buat ini V-nya dulu di sini. Nah, ini kita untuk huruf V di bagian luar papan seperti itu ya. Jadi fungsinya ini adalah agar ada sedikit udara yang masuk ke bagian serbuk yang akan keluar nanti dari fireboard seperti itu ya, dan mempermudah keluarnya serbuk yang tercipta dari hasil gesekan antara fireboard dan stick yang kita punya seperti itu. Jadi kurang lebih segini ya besar sudut yang harus kita buat seperti itu. Nah, untuk mempermudah proses terjadinya api di fireboard ini seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita bakal mulai membuat apinya seperti itu. Nah, tekniknya juga ada ini, jadi kita nggak asal putar-putar kayunya aja ya. Jadi ini juga ada tekniknya seperti itu. Nah, jadi begini ya tekniknya. Ini tangannya, posisi tangannya, jadi kita harus putar seperti ini. Jadi harus benar-benar habis seperti ini ya. Ini kenapa? Untuk memperkuat gesekan yang kita berikan gitu ya. Jadi kalau misalkan cuma segini aja, arah maju mundur tangan kita ini, misalkan cuma segini aja, gesekan yang diberikan nggak akan maksimal seperti itu ya. Jadi ini harus seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kita nggak perlu menggeseknya terlalu cepat, tapi gesekannya bisa maksimal seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Kenapa puternya ini harus benar-benar maksimal seperti itu. Jadi posisi tangan ini harus seperti ini ya ketika kita memutar sticknya. Jadi posisi tangan harus benar-benar ke belakang. Nah, jadi ini harus benar-benar ke belakang ya. Karena ini bisa memberikan gesekan yang maksimal, tapi dengan tenaga yang tidak terlalu banyak seperti itu. Nah, terus jadi kalau misalkan kita cuman geseknya muternya cuma seperti ini aja, kita memerlukan lebih banyak tenaga gitu. Kita bisa menghasilkan api, cuman kita memerlukan lebih banyak tenaga saja gitu. Jadi kita lebih baik kita melakukan seperti ini karena tenaga yang kita keluarkan lebih sedikit ya. Oke. Nah, jadi ini kita pelan-pelan aja sambil menciptakan serbuk yang akan kita buat seperti itu ya. Di pelan-pelan aja, nggak perlu terlalu terburu-buru. Nah, oke. Kalau misalkan serbuk yang tercipta sudah cukup banyak seperti itu ya, kalian bisa percepat putarannya sedikit aja sambil mendapatkan panas ya, seperti itu. Sama jangan sampai stick yang kalian punya keluar dari
fireboard kalian, karena itu akan mengurangi atau menghilangkan panas yang sudah dihasilkan akibat gesekan yang tercipta antara stick dan fireboard yang kalian punya, seperti itu ya. Nah, karena serbuk yang tercipta sudah cukup banyak, jadi ini bakal saya percepat ya. Jadi ini juga udah cukup panas, jadi ini saya percepat aja. Oke. Nah, ini udah menghasilkan asap ya di bagian serbuk yang keluar. Jadi itu artinya apinya sudah tercipta seperti itu ya. Jadi ini udah bisa kita sudahi ya. Oke, ini kalian bisa lihat sendiri ya, asapnya sudah tercipta. Nah, oke, jadi ini kita nggak perlu terburu-buru, kita santai aja ya. Terus ini bisa kita pindahkan ke tinder yang kita punya seperti itu. Nah, ini ya. Ini langsung saya pindahkan aja ke tindernya. Oke. Nah, ini udah ya. Kemudian ini bisa kita tiup ya. Udah ya. Ini saya bungkus lagi dengan sedikit tinder. Oke. Udah. Oke. Oke, ini udah cukup ya. Jadi sekarang ini bakal saya tambahkan kayu yang kecil-kecil sebelum saya meniup lagi, biar kayu kecil ini juga dapat panas ya, seperti itu. Apa-apa, kita langsung tambahkan banyak kayak ini juga nggak apa-apa. Oke. Kemudian bisa kita tiup ya. Entah kenapa saya dicari asap ya. Oke, udah ya. Kalau udah ada api kayak gini, kita bisa tambahkan sedikit demi sedikit kayu yang berukuran
lebih besar. Jadi ini jangan langsung ditambahkan sekalian ya, karena apinya bisa mati seperti itu. Nah, oke. Jadi kita nggak perlu terburu-buru untuk membuat api ini, kita santai aja, kayak gitu ya. Oke. Udah, ini yang udah habis terbakar, kita masukin lagi. Nah, ini ya, jadi apinya udah cukup kuat, kita bisa tambahkan lebih banyak lagi ya. Oke, udah cukup. Jadi saya rasa ini udah cukup ya. Oke, nah ini ya, jadi udah cukup segini aja. Jadi api yang saya bikin, saya nggak mau bikin yang besar-besar di sini. Oke, terus kayaknya cukup segitu aja untuk teknik handrail yang saya tunjukkan. Nah, nanti di video selanjutnya, mungkin lagi 2 minggu, saya bakal bagikan tips memilih kayu yang cocok untuk teknik handrail seperti itu ya. Jadi nanti bakal saya tunjukin gimana sih kayu yang pas untuk teknik handrail seperti ini, kayak gitu, biar gampang menciptakan api dan santai juga ya, kita nggak menggunakan banyak tenaga seperti itu. Jadi kayaknya saya sudahi aja video ini. Oke, udah segitu aja. Sampai jumpa di video masak-masak selanjutnya ya. Bye bye.